ungkapan kecewa Martin Paes dan katakan hal ini setelah timnas Indonesia tidak memanggilnya untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepedean Federasi Thailand belum yakin timnas Indonesia lampaui Thailand dan sampai ungkapkan hal ini ke media. Kabar buruk hantam Filipina jelang laga timnas Indonesia 1 bintang Bundesliga ini tolak mentah-mentah panggilan dari Filipina. PSSI balas perlakuan Federasi Sepak Bola Malaysia atas Indonesia tahun lalu. Siap lepas JIJs, Venezia doakan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Pelatih Sintayong tak memasukkan nama Martin Paes ke dalam 22 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia. Menanggapi hal tersebut, Paes pun buka suara. Ya, Paes sejatinya memang tidak masuk dalam 22 nama yang baru saja dirilis PSSI pada Kamis 16 Mei. Padahal pecinta sepak bola sudah tidak sabar untuk menantikan aksi Martin setelah menjadi warga negara Indonesia. Martin sendiri sejatinya kecewa karena belum bisa membela timnas Indonesia. Dalam sebuah postingan story berlangganan di Instagram pribadinya, ia mengaku akan berusaha semaksimal mungkin agar segera bisa memperkuat Garuda di pertandingan melawan Irak dan Filipina. Ia pun berujar, sayangnya bulan Juni akan segera tiba. Saya akan melakukan segala daya agar dapat bermain untuk Garuda secepatnya, ujar Martin Paes. Perlu diketahui, Martin memang belum bisa memperkuat timnas Indonesia meski sudah menjadi warga negara Indonesia. Masalahnya pun bukan masalah perpindahan federasi. Meski begitu, PSSI pun tak memberitahukan secara detail apa proses yang harus dilewati oleh Martin untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Kemungkinan besar itu adalah pengadilan olahraga. Ya, memang sebelumnya ada aturan FIFA yang sempat menghambat proses naturalisasi Martin Paes. Menurut peraturan FIFA, pemain memang boleh berganti tim nasional berbeda jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela tim junior maupun senior di pertandingan resmi. Masalahnya, kiper yang kini berusia 26 tahun tersebut ternyata dulunya sempat bermain untuk timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa. Jadi mau tak mau proses naturalisasi Martin pun harus dilewati dari pengadilan olahraga. Tak heran jika Martin memang harus banyak melakukan proses hingga membutuhkan waktu agar bisa membela timnas Indonesia. Di sisi lain, Sintayong sendiri pun memang berharap Martin bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Terbukti dari 22 nama pemain yang dipanggil Sintayong hanya membawa 2 kiper, padahal biasanya selalu memanggil 3 kiper. Harapannya proses Martin kelar sebelum Mei berakhir, sebab laga melawan timnas Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan berlangsung pada Juni 2024. Sementara Filipina akan berada di tanggal 11 Juni 2024. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif ya, serta dukunganmu untuk timnas Indonesia. Madam Pang baru saja ditanya media Malaysia, Harimau Malaya, soal peningkatan performa timnas Indonesia di akhir-akhir ini. Mereka bertanya apakah timnas Indonesia saat ini telah melampaui kekuatan Thailand untuk menjadi nomor 1 di ASEAN. Performa timnas Indonesia memang sedang menanjak, terutama setelah membuat sejarah lolos babak 16 besar di Piala Asia 2023. Kemudian baru-baru ini timnas U23 Indonesia juga lolos hingga semifinal Piala Asia U23. Padahal mereka baru berstatus debutan. Jika mundur dari tahun 2023, Indonesia juga meraih emas SEA Games 2023 dengan mengalahkan Thailand. Madam Pang sendiri merasa bila sepak bola ASEAN telah berkembang jauh dan level antar negara sangat ketat, kata dia. Ia pun berujar, ya saya tidak yakin soal timnas Indonesia melampaui Thailand. Bahkan ketika kami saat ini berranking FIFA 101 teratas di ASEAN, tetapi setiap negara telah berkembang level sepak bolanya. Bagi kami untuk kompetisi tentu hanya 90 menit di lapangan. Kami kalah dan menang. Madam Pang baru saja bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Kongres AFC yang diadakan di Bangkok, Thailand. Erick Thohir mengunggah momen pertemuan dengan Madam Pang di akun Instagram pribadinya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu memiliki harapan tim-tim dari kawasan Asia Tenggara bisa bersaing di level Asia. Erick juga membuka peluang kolaborasi antara Indonesia dan Thailand di masa mendatang. Kami berdiskusi tentang sepak bola Asia Tenggara yang kini semakin berkembang.
Kami juga terbuka untuk berkolaborasi demi memajukan sepak bola Asia Tenggara dan bersaing di level Asia, kata Erick Thohir. Pertemuan Madampang dengan Erick Thohir jadi pertemuan pertama setelah keduanya menjabat sebagai kepala federasi sepak bola masing-masing. Erick Thohir terpilih menjadi ketua umum PSSI periode 2023-2027. Sedangkan Madampang baru terpilih pada tahun 2024 dan menjabat hingga 2028. Madampang menjadi perempuan pertama yang ada di benua ini yang menjadi pemimpin federasi sepak bola. Kabar buruk antam Filipina jelang lawan timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia bakal berduel lawan Filipina pada laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Laga tersebut bakal digelar pada 11 Juni. Meski kansnya tipis, Filipina masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran ketiga. Hal ini dengan syarat Filipina bisa menang dengan selisih gol besar di dua laga atas Vietnam dan Indonesia. Di sisi lain, Vietnam dan Indonesia juga harus kalah di dua laga terakhirnya. Filipina dikadang-kadang bakal mengirim kekuatan paling menakutkan untuk mengejar tiket lolos ke putaran ketiga. Pelatih mereka ingin membawa banyak pemain keturunan Eropa yang tampil di beberapa liga top di benua biru. Meski begitu, Filipina terancam gagal mengamankan banyak pemain keturunan Eropa. Filipina kini terancam tidak bisa membawa nama Rafael Obimayer. Kabar tersebut dilaporkan melalui akun Twitter Ken Altar. Ken Altar melaporkan bahwa pemain tersebut menolak panggilan timnas Filipina. Pembaruan dari tim nasional Filipina, Rafael, 26 tahun, menolak panggilan tim nasional untuk bermain bulan depan melawan Indonesia dan Vietnam, tulis Ken Altar. Tentu kabar tersebut bakal merugikan skuad Filipina yang sudah pede untuk mengalahkan timnas Indonesia. Pasalnya Rafael jadi pemain bintang andalannya di timnya. Rafael sudah tampil 34 kali di musim 2023-2024. Meski belum pernah menginjakkan kakinya di Indonesia, ternyata penyerang 28 tahun tersebut pernah dirumorkan jadi buruan klub Indonesia. Klub yang dimaksud adalah Persija Jakarta sebelum musim 2023-2024. Rumor tersebut beredar karena kehadiran pelatih asal Jerman di kubu Macan Kemayoran, yaitu Thomas Doll. Kabar tersebut jelas menghebohkan kubu internal dari klub itu. Namun Benjamin Welber selaku direktur olahraga Federbron SC membantah kabar tersebut. Setelah sempat menjadi teka-teki, akhirnya melalui akun Instagram resmi PSSI telah mengumumkan lawan calon uji coba mereka adalah penghuni peringkat 119, yaitu Tanzania. Pengumuman ini sekaligus memupuskan mimpi Federasi Malaysia yang mengebet uji coba dengan Indonesia. Hal ini terungkap saat federasi mereka mengungkit-ungkit kembali wacana Erick Thohir untuk melakukan uji coba dengan Harimau Malaya. Ia berujar, Erick pernah mengajak kita bertanding pada tahun lalu, namun saat itu waktunya tidak tepat, baik untuk tim U23 maupun tim nasional senior, ucap Hamidin, dikutip dari Harimau Malaya. Hal senada juga diucapkan Irfan Bakti, pelatih asal Malaysia, saat ditanya tentang timnas Indonesia. Timnas Malaysia sudah tidak dapat melihat ke belakang. Kami bahkan tidak bisa lagi bermain untuk melawan tim seperti Indonesia, Maladewa, Bangladesh, dan Buton, ujar Irfan dilansir dari suara.com. Ucapan itu muncul saat Malaysia pada waktu itu di peringkat 134 FIFA, sementara Indonesia masih di posisi 147. Hal ini yang membuat mereka merasa tidak selevel dengan timnas kita. Dalam Piala Merdeka 2023, Malaysia pun tidak mengundang Indonesia. Mereka lebih memilih Thailand, Vietnam dengan mengatakan kedua negara ini berstandar Asia, sedangkan Indonesia tidak. Kini semua telah berubah. Timnas Malaysia di semua level mengalami kekalahan di berbagai ajang turnamen. Ujung-ujungnya ranking FIFA Malaysia kini berada di bawah Indonesia. Hasil yang dicapai dalam Piala Asia 2023, kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi penyebabnya. Harapan Federasi Malaysia yang sempat melambungkan saat PSSI mengadakan satu uji coba pada 2 Juni langsung menguap. Pasalnya PSSI lebih memilih Tanzania, negara yang mungkin tidak terlalu dikenal prestasinya. Mungkin saja pertimbangan PSSI sama Federasi Malaysia pada saat menolak Indonesia, sebab secara ranking Tanzania jauh lebih baik dibandingkan ranking Malaysia yang kini berada jauh 137 FIFA. Lepas dari apapun alasan PSSI, laga uji coba melawan Tanzania menjadi ajang bagi Sintayong menguji skuad terbaiknya. Dari 20 nama yang dipanggil, Sintayong tercium kedahsyatan skuad yang akan diturunkan.
Klub Serie B Italia Venezia memberikan dukungan kepada pemainnya Jai Ijes yang mendapat panggilan timnas Indonesia untuk 2 laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Lewat laman resminya, Venezia mengumumkan Jai Ijes dipanggil Garuda untuk 2 laga masing-masing yang akan berlangsung pada 6 dan 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Venezia ternyata turut mendoakan Jai Ijes sukses bersama timnas Indonesia dan bertekad untuk mengunci 1 tiket ke putaran ketiga dengan meraih minimal 1 kemenangan saja dari 2 laga tersebut. Semoga berhasil Jai, tulis Venezia. Seperti yang kita ketahui, di posisi bek tengah Jai Ijes dipanggil bersama para langganan timnas Indonesia lainnya, yaitu Justin Abner, Rizky Ridho, Jordi Amat dan Muhammad Ferrari.